balik lagi di Sakura. Nah, kali ini aku lagi mau coba main salah satu game yang misterius banget teman-teman. Namanya Sugunai 3. Nah, kayaknya banyak dari kalian yang udah pada tahu nih teman-teman. Katanya game ini itu akan mengungkap misteri terbesar yang ada di Sakura School Simulator, yaitu tentang menghilangnya orang tua Yuta dan Miu. Jadi penasaran nih teman-teman. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Nah, ini dia tampilan awal gamenya teman-teman. Ada tulisan Sugunai 3. Nah, ngomong-ngomong, arti dari Sugunai itu penebusan dosa ya teman-teman. Waduh, dari judulnya aja udah misterius ya teman-teman. Terus di sini ada gambar seorang pria. Ini kayaknya ayahnya Yuta ya teman-teman. Soalnya wajahnya mirip banget nih, rambutnya mirip teman-teman. Tapi ini yang bikin salah fokus adalah musiknya ya teman-teman. Soalnya kok musiknya horor banget ya teman-teman. Kayak game hantu. Oke deh teman-teman, langsung aja kita mulai gamenya. Nah, di sini kita langsung berada di suatu ruangan. Ini kayaknya ibunya Yuta teman-teman. Namanya Yuriko Aida. Nah, di sini dia kelihatan kayak diinterogasi gitu ya teman-teman. Nah, ini ceritanya Yuta itu diculik teman-teman. Terus ini ibunya lagi ditanya tentang keberadaan si Yuta ini. Nah, ini lanjut si ibunya sedang tidur di ruangan ini. Kayaknya dia menunggu kedatangan Yuta ya teman-teman. Yuta. Terus di sini ada orang yang mencet bel. Nah, siapa itu? Terus ibunya pergi ke pintu. Tapi kita langsung dialihkan ke bangunan ini teman-teman. Dan ternyata di sini ada si Yuta. Bagaimana ini? Hari sudah malam. Pasti ibu khawatir sama aku. Gitu deh translatannya teman-teman. Nah, wanita ini aku kira si Mio teman-teman awalnya. Tapi ternyata orang ini itu lebih tua dari si Yuta. Namanya Mayaka Sakihara. Dan ternyata setelah aku translate ini, percakapan mereka, ternyata si Mayaka inilah yang menculik si Yuta. Waduh, kok tega banget sih si mbak ini. Nah, usul punya usul, kenapa mbak ini bisa nyulik si Yuta. Jadi mbak ini biasanya main sama seseorang yang namanya Taro teman-teman. Tapi pada hari ini, si Taro ini nggak mau main sama dia. Alhasil dia ajak si Yuta ini, dia bawa Yuta pakai mobil untuk main sama dia di tempat ini. Terus si Yuta nanya, ini tempat apa? Nah, dia bilang ini tuh sekolah dia dulu, tapi sekarang udah terbengkalai gitu teman-teman, udah nggak terpakai. Nah, dia mengajak Yuta untuk main di sini. Waduh, serem banget ya teman-teman. Ini kayaknya ceweknya psycho gitu ya teman-teman, agak gila gitu deh. Aduh, menyeramkan banget nih teman-teman. Nah, lanjut, ini ada ayahnya Yuta teman-teman. Ternyata dia udah berada di depan bangunan tadi teman-teman, tempat Yuta berada. Ini nama sekolahnya adalah SMA Hitomi Mori. Jadi ini sekolah terbengkalai gitu ya teman-teman. Nah, dia bilang apakah Yuta berada di dalam? Ini kayaknya dia mau masuk ke dalam ya teman-teman. Nah, ini gerbangnya dia mau buka dulu. Ini sepi banget ya teman-teman, soalnya malam hari. Terus ini ayahnya Yuta sedang berjalan masuk. Tapi tiba-tiba ini dari sisi kiri muncul seseorang teman-teman. Coba tebak ini siapa? Wah, betul banget, dia adalah anggota Yakuza Himawari. Udah serem banget ya teman-teman, dia bawa senjata nih, ketawa lagi. Terus ini di sisi pintu juga ternyata muncul seseorang. Ini adalah ketua Momogumi. Waduh, Momogumi sama Himawari bersatu nih teman-teman. Nah, tuh pasti ayahnya Yuta ketakutan tuh teman-teman. Terus dia bilang, jadi kalian yang telah menculik Yuta ya? Terus ini si Yakuza bingung teman-teman. Apa yang kamu katakan? Kami di sini berniat untuk membunuhmu katanya. Waduh, mau bunuh ayahnya Yuta teman-teman. Kira-kira ada apa ya? Nah, ini katanya mereka berdua mau bunuh si ayahnya Yuta. Tentang penculikan itu mereka nggak tahu apa-apa. Nah, di sini ayahnya Yuta udah ketakutan dong teman-teman, katanya mau dibunuh. Akhirnya di sini kita harus membantunya. Kita harus mencari alat untuk membantu ayahnya Yuta. Nah, di sini ada alat untuk pemadam api teman-teman. Nah, tuh akhirnya ayahnya Yuta berhasil menjatuhkan senjata dari Yakuzanya. Nah, di sini dia berlari ke lantai atas teman-teman. Katanya kayaknya ketakutan banget tuh teman-teman.
Nah, dia mau masuk ke sini tapi ternyata kekunci, teman-teman. Terus lari lagi ke bagian sini, teman-teman. Ini malam hari ya, teman-teman, makanya ini sunyi sepi. Terus coba ke sini lagi, kayaknya aku kunci lagi, teman-teman. Waduh, dia mau lari kemana nih? Nah, ternyata di sini dia juga dengar suaranya Yuta ya, teman-teman. Ini dia berusaha melindungi diri dulu, cari ruangan yang apa? Yang bisa dia pakai bersembunyi. Nah, di sini tugas kita adalah membukakan pintu untuk ayahnya Yuta. Dan di sini adalah bagian yang paling sulit sih, teman-teman. Aku sendiri nyelesainnya berhari-hari untuk yang di sini. Nah, ini semua pintu kekunci ya, teman-teman. Tapi yang di sini itu kayak ada kode-kode gitu. Jadi kita harus mencari kode yang bisa kita masukkan ke dalam sini, teman-teman. Nah, setelah dicari-cari, akhirnya ketemu juga kodenya, teman-teman. Pertama, ini tipsnya adalah kita harus melihat ke peta ini, teman-teman. Jadi ternyata peta ini mengandung beberapa huruf yang harus kita pecahkan, yang nanti bisa kita taruh ke pin pintu itu, teman-teman. Nah, kali ini aku bakal kasih lihat ke kalian kira-kira kodenya apa ya. Nah, coba kalian tebak dulu, teman-teman, kira-kira ada huruf apa aja di dalam peta ini. Nah, yang pertama di sini ada huruf S ya, teman-teman. Coba nih aku gambar huruf S. Terus di sini huruf apakah? Apakah huruf O? Tetot, ini bukan huruf O, teman-teman. Jadi ini huruf C. Aku juga kiranya huruf O nih, teman-teman, pertamanya, tapi ternyata ini huruf C. Terus selanjutnya ini udah kelihatan banget, ini huruf H. Terus yang di bawah lagi huruf O. Terus ada huruf O lagi. Dan yang terakhir ini ada huruf L. Dan ini total ada 6 huruf yang kalau digabung ini jadi school. Yap, teman-teman, kunci pintunya adalah school. Coba kita ketik di sini, teman-teman. SCHOOL. Enter. Nah, teman-teman, akhirnya berhasil. Jadi kuncinya ini pinnya adalah school ya, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Kita geser dulu pintunya. Nah, teman-teman, ini dia isi dari ruangan misteriusnya. Jadi ini kayak ruangan apa ya? Pokoknya kelihatan tua gitu, teman-teman. Ada kursi, ada lemari. Nah, di sini ada bagian terpentingnya, teman-teman, yaitu ada 3 puzzle yang harus kita kumpulin. Nanti akan kita susun di sini, teman-teman. Nah, di sini aku bakal coba cari puzzle-puzzle itu. Kebetulan kemarin aku udah nonton channelnya Kak Ani. Nah, di sini aku bakal langsung kasih lihat kalian di mana aja aku bisa nemuinnya. Pertama, di lemari ini tuh ada tongkat, teman-teman. Kalian buka di sisi yang ini, terus bagian atasnya juga di kardus-kardus ini tuh ada yang warna hijau yang gumi. Nah, ini kita udah ketemu. Sekarang kita ke bagian ruangan yang lain. Di sebelah sini, nah di lemari yang ini juga ada, teman-teman. Di kardus yang ini, yang sebelah sini, kita klik, nanti juga ada tulisannya pink. Biasanya pink ya, teman-teman. Pink, berarti kita udah dapet 2. Nah, di sini aku bakal susun dulu ke bagian puzzle-nya. Tinggal kita klik aja di sini, teman-teman. Yap, terus kita pasang. Ini pakai bahasa Jepang, jadi agak ribet ya, teman-teman. Tapi berhubung aku udah coba berkali-kali, jadi aku udah hafal nih, teman-teman. Nah, sisa satu lagi nanti kita bakal cari, teman-teman. Tapi sebelum itu kita bakal buat tempat persembunyian untuk ayahnya Yuta dulu nih. Karena ini situasinya dia lagi dikejar ya, teman-teman. Jadi kita bakal buat tempat persembunyian untuk ayahnya Yuta. Pertama kita klik dulu yang bagian meja sama kursi ini, teman-teman. Terus ini kursinya bisa digeser ya. Kita geser dulu. Setelah itu kita bakal beralih ke bagian sini, ke jendela ini, teman-teman. Nah, hordengnya ini kita gerai dulu. Terus ini bisa kita ambil, teman-teman, kan tinggal klik-klik terus. Nah, nanti ini kainnya bisa kita ambil. Terus langsung beralih lagi ke meja yang tadi. Kita bakal simpan kainnya itu di sini ya, teman-teman. Kita klik dulu kainnya, terus kita tap di atas sini. Nanti dia bakal kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya kita bakal geser ini meja kecil, laci kecil yang ada di sini, raknya ke arah situ, teman-teman.
Nah, udah tuh. Nah, udah kayak gini teman-teman, kita tap-tap aja terus. Bakal beralih ke scene ini di mana anggota Yakuza masuk ke ruangannya. Dia mencari ayahnya Yuta, teman-teman. Aduh, kasihan banget nih. Ayahnya Yuta. Pasti deg-degan banget, teman-teman. Nah, ini dia ngerocos sendiri. Cari ayahnya Yuta. Terus dia ke arah pintu sini, masih terkunci katanya. Oh iya, aku lupa kasih tahu namanya teman-teman. Nama ayahnya itu Masahiko Aida ya teman-teman. Nah di sini kayaknya anggota Yakuza tidak berhasil menemukan ayahnya Yuta, jadi dia keluar lagi teman-teman. Nah ini dia kenapa berhenti. Wah, ternyata dia buang permen karetnya di sini teman-teman. Dan akhirnya selamat, ayahnya Yuta nggak ketahuan. Nah lanjut, di sini kita bakal kumpulin barang-barang lagi teman-teman untuk membuka banyak hal yang ada di sini. Nah di sini aku bakal kasih lihat ke kalian. Di sini tuh ada kunci teman-teman. Tuh di balik lemari ini tuh ada kunci, cuman dia ada di dalam. Jadi kita bakal kumpulin beberapa hal dulu untuk mengambil kunci ini. Nah tadi kita udah nemuin tongkat. Di sini kita ada permen karet juga. Ternyata permen karet yang dibuang anggota Yakuza itu bisa diambil teman-teman. Kita tap-tap dulu. Nah ini udah keambil. Nah ini bagian yang tersulit juga teman-teman. Jadi aku mecahin ini cukup lama juga, berjam-jam. Jadi aku udah coba pakai tongkat, pakai permen karet, ternyata nggak bisa-bisa. Ternyata ini caranya adalah kita gabung tongkat sama permen karetnya teman-teman. Nah caranya, pertama kita klik dulu tongkatnya, terus kalian tekan yang ada simbol ini, kaca pembesarnya, terus kalian klik keluar dulu, terus tekan ini permen karet, baru nanti di sini kalian gabungin aja, kalian seret permen karetnya di tongkatnya teman-teman. Nanti tampilannya bakal kayak gini, tuh permen karetnya bakal nempel di ujung tongkatnya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, kita bisa pakai tongkat ini untuk ngambil kuncinya. Nanti kuncinya bakal nempel di ujung sini teman-teman. Nah udah berhasil. Ini dia penampakan dari kunci itu teman-teman. Ada kayak lingkaran merah gitu. Nah kunci ini kita bakal pakai untuk membuka brankas. Ada brankas di bagian sini teman-teman. Nah yang ini kita klik dulu kuncinya, baru setelah itu kita buka. Nah di sini ternyata ada puzzle terakhir yang berwarna biru. Namanya adalah Oasis. Oasis tinggal kita pasang aja ya teman-teman di bagian atas. Dan voila, udah selesai teman-teman. Nah di sini tinggal bagian terakhirnya. Jadi kayak ada ruangan lagi di sebelah teman-teman, tapi dia pakai pin lagi. Dan ini pinnya makin susah, dia pakai bahasa Jepang. Tapi setelah aku cari-cari, aku nggak tahu teman-teman ini kira-kira pinnya apa ya. Aku coba-coba nggak bisa teman-teman, aku ingin menyerah. Tapi ini masih ada dua ininya teman-teman, dua item. Kunci sama si tongkatnya masih ada, entah ini buat apa teman-teman. Aku udah coba dua-duanya, ini nggak bisa dipakai. Terus ini juga pinnya aku nggak tahu. Dan anehnya lagi, ini kalau kita pencet pin, kita cuma punya 1 atau 2 kesempatan gitu teman-teman. Kalau kita salah, nanti tulisan kayak gini bakal muncul. Nah simulasinya telah berakhir, terima kasih telah bermain. Kayak gitu teman-teman tulisannya. Jadi ini kayak game percobaan gitu. Kayaknya sih udah selesai sih teman-teman. Ini kayaknya gamenya belum sepenuhnya selesai dibuat gitu teman-teman. Jadi sampai di situ aja. Segitu dulu untuk malam ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.